Amin. Shalom everybody. Shalom saudaraku. Please be seated. Silakan duduk. Thank you worship team. Terima kasih tim Presiden Worship. Yep. I am so honored to be here once again. Saya berterima kasih kembali, terhormat bisa berada di tempat ini. I've been here for the last 2 years. Saya terakhir 2 tahun yang lalu ada di tempat ini. God has spoken so many things concerning your lives. Tuhan telah berbicara banyak hal tentang kehidupan saudara. But today I have a special message from God for you. Tapi pagi hari ini saya punya pesan yang sangat spesial dari Those who Tuhan have buat missed saudara. the first service, Saudara yang mungkin tidak datang ibadah I pertama, really urge you to get the CD and listen to it. saya dorong saudara untuk membeli DVD-nya, bisa mendengarkan pesan Not ini. because it is my preaching, it is because God has spoken some promises concerning your lives. Bukan karena ini khotbah saya, bukan, tetapi ini karena pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan Because di it tahun is a 2017. series, I am not going to preach the same messages. Karena ini merupakan suatu session demi session, saudara. Jadi saya tidak akan khotbah yang sama. Because God is speaking fresh and new things, and the revelations are being unfolded for the church to hear the clarion call of God. Karena Tuhan telah memberikan firman yang baru, yang segar untuk supaya gereja Tuhan dapat dengarkan dan dapat I believe mendengarkan most of you panggilan. are excited because when you come into the house of the Lord, your heart is open to ready to meet with your God so that you can able to worship the Lord your God, your creator. Saya percaya saudara di tempat ini pasti berbahagia, bergairah karena saudara berada di hadirat Allah dan ingin mendengarkan suara Tuhan apa yang ingin disampaikan kepada umatnya. Amen. Amin. The clarion call for 2017 is very unique of its class. Nah, panggilan Tuhan untuk 2017 ini sangat unik, saudara. 17 is a very special number Angka 17 itu angka yang sangat spesial. because in the word of God, Karena di dalam firman Tuhan, at the first service, I have already expounded very clearly of 2017 in many scriptures to show you what is the evidence God is doing in the midst of us. nah bagaimana tadi di ibadah yang pertama saya sudah menyampaikan beberapa ayat-ayat, ayat 17 di mana itu yang berbicara jelas tentang pesan Tuhan. But this time, for this service, Tapi untuk ibadah ini, untuk I'm ibadah- going to ground the word 17 to the ground and put it on the soil of this saya place. mau menanamkan, menabur dan menanam, menggali dan menguatkan firman 17 ini untuk biar dia bertumbuh. Because 2017 you will begin to see new ventures of alliance of people coming together. Saudara, karena di tahun 2017 ini saudara akan mendapatkan seperti kerjasama atau orang-orang yang akan menjadi All of teman-teman a sahabat sudden you saudara. see the work of the Lord is being synergized and they will going to work together as one unit, as one man connected team. Dan bagaimana pekerjaan Allah, karya Allah akan semakin bersinergi satu dengan yang lain. Tuhan akan membentuk suatu tim yang dapat bisa bekerja sama untuk menggenapi firman-Nya ini. In 2017 you're going to see there is going to be new possibilities in sense of things in the past may not be impossible, but in this time of season, 2017 will give you all new possibilities for yourselves. Nah, Tuhan akan memampukan membuat segala sesuatu yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu tidak mungkin dilakukan. Di tahun 2017 ini Allah akan membuatnya itu menjadi mungkin dan itu bisa digenapi. People are becoming more ready and they are volunteering freely in the service and the work of the Lord. Umat Tuhan menjadi sangat ingin dan rela ingin untuk mendengar pesan Tuhan. For some, their spiritual calling is coming to pass. Dan untuk sebagian umat Tuhan, panggilan rohani mereka akan menjadi digenapi dalam hidup mereka. And what is going to be surprised and eventually it is going to become a turning point in their life. Dan bahkan itu akan menjadi sesuatu hal yang mengagetkan mereka. Kenapa? Mereka menjadi orang-orang yang seperti mengalami suatu perubahan total dalam hidup mereka. But in the end, Tetapi pada akhirnya God will make all things to work only for your good according to His purpose. bahwa pada akhirnya Allah membuat segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan yang terpanggil sesuai kehendaknya. Because God wants His people to reflect His own image in the face of the planet Earth. Karena Tuhan menginginkan untuk umat-umatnya, anak-anaknya merefleksikan akan gambar dan rupa Allah di bumi ini. Are you ready for God's word? Apa saudara siap untuk mendengar firman If you Tuhan? have your Bibles, comes with me to the book of Genesis chapter 37, Kalau reading saudara, from verse 2. mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37.
verse 2. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Kejadian pasal 37 ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Joseph, being 17 years old, Yusuf berumur 17 tahun was feeding the flock dan menggembalakan kambing domba with his brothers. dengan abang-abangnya. Do you know when the Bible specifically mention of an age of a person, Nah, saudara tahu pada saat Alkitab secara spesifik menjelaskan umur seseorang, it has a very important meaning on that emphasis of the physical age. berarti itu ada sesuatu hal yang penting, yang signifikan yang ingin disampaikan mengenai umur itu. Because God is changing of a person from a child towards a young adult. Karena Allah lagi sedang memproses seseorang yang dari anak-anak menjadi dewasa. For Joseph, Untuk Yusuf, it is a turning point in his life. ini ada suatu titik perubahan, pergantian Because bagi it dia. is that time of God's visitation upon his life. Karena saat itu, masa itu di mana Allah mengunjungi dia, menjamah dia. And so much of favor that God places upon him. Dan bagaimana dia bisa mengalami perkenanan demi perkenanan Tuhan terjadi atas hidup dia. I'm saying the same. Saya berkata hal yang sama. The church has come to an age where God's favor is coming to you, likewise as Joseph received his Bahwa favor. gereja sudah ada di suatu titik di mana gereja akan menerima perkenanan demi perkenanan, kemurahan demi kemurahan Tuhan sebagaimana Yusuf menerimanya. That is why divine favor, Maka dari itu perkenanan ilahi, what matter of evil befalls him, apapun kuasa kegelapan musuh yang ingin mencoba is masuk, in his own brother's circle who hate him, di mana di lingkaran abang-abangnya yang membenci dia, but God favored him. tetapi Allah memberikan kemurahannya kepada Yusuf. That's why I'm saying to you as a church, my Maka dari friends, itu saya mau kasih tahu kepada saudara sebagai gereja. as Tuhan. Christians, not many people will love you. Sebagai orang Kristen mungkin banyak orang yang tidak akan suka sama Because saudara. you are a special and a peculiar people. You don't do the things that the world is doing. Karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang tidak melakukan apa yang orang dunia And lakukan. your brothers and your sisters may even not like you because you are so fanatical, or you feel that you are very religious in your belief system. Bahkan mungkin saudara-saudaramu tidak suka sama kamu karena kamu kelihatan terlalu rohani, terlalu fanatik buat Tuhan. They may even plot to expose you. Bahkan mereka ingin menjatuhkanmu atau menjelek-jelekanmu. But God's will never allow you to become a defeated person. Tetapi kehendak Allah tidak akan membuat saudara menjadi orang-orang yang kalah. Even though you may see the beginning of the life of Joseph was being tormented by his own brothers, and he was later sold as a slave and went into the prison, but later on he became the prime minister of Egypt. Dan bagaimana kalau kita lihat waktu Yusuf di umur mudanya, di masa mudanya dia mengalami tekanan demi tekanan. Dia difitnah, dia dijual sebagai budak, dimasukin ke penjara. Tapi pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. But 17 age he entered into something which is God's plan unfold for him. Tetapi di umur 17 dia masuk ke dalam suatu fase berikutnya di mana Allah memanggil dia. The church is going to enter into the prophetic realm. Gereja sedang masuk kepada suatu dimensi rohani. If you are like Joseph, Kalau saudara seperti Yusuf, you don't need to worry saudara tidak perlu khawatir. because you know the story, how it ends. Karena saudara tahu akhir cerita daripada Yusuf. You will be the top. Saudara akan menjadi orang-orang You yang di will be atas. the head. Saudara akan menjadi kepala. You will not be the top. Saudara you will bukan not be menjadi the di one bawah. who beneath. Saudara bukan Because God has promoted you. karena Allah yang mempromosikan You see, saudara. God's favor is upon His people. Saudara tahu bahwa perkenanan Allah itu ada pada umat-umatnya. But how are we going to receive this favor? Tapi bagaimana kita bisa menerima perkenanan ini? You must come into an understanding. of it. Saudara harus mempunyai masuk ke suatu That's pengertian. why when you are a little child, the Bible says, when you train a child when they are small, how to walk before God in a very
good way. When they are old, they will not depart from it. Maka dari itu Alkitab berkata bahwa pada saat kita melatih, mendidik anak kita sesuai firman Tuhan di dalam takut akan Tuhan, maka seumur hidupnya sampai masa tuanya dia tidak akan lari daripadanya. You know what was the missing factor here for Saudara- Joseph's life? Saudara tahu apa yang faktor yang tidak ada dalam hidup Yusuf ini? It was the father's absence that was there. Itu karena ketidakhadiran seorang But ayah. when he was small, Tetapi waktu dia kecil, until he was 17 years old, sampai dia umur 17 tahun, before he was sold, sebelum dia dijual, his father Jacob bapaknya Yakub always teaching Joseph how to read, how to calculate, how to give him a good understanding of the technologies that is at that very moment is the best. saat itu dari umur 0 sampai 17 tahun bapaknya Yakub mengajari dia bagaimana caranya, mengajari dia baik itu matematik, baik itu teknologi, segala sesuatu yang terbaik saat itu untuk mengajari dia supaya dia mengerti. My friends, Saudaraku, when your fathers will be able to teach us the word, pada saat bapak kita bisa mengajari kita tentang firman Tuhan, what clearly tells me in the life of Joseph is, apa yang Tuhan bicara jelas mengenai hidup Yusuf no kepada matter saya. whatever happens to him, Apapun, tidak peduli apapun yang terjadi pada the dia, teachings that he received from his father, pengajaran yang dia terima dari bapaknya he's never sighted out from his life. tidak pernah keluar dari hidup dia. That's why when he was going through the temptations, Makanya waktu dia masuk ke dalam pencobaan, he will never track back. dia tidak pernah mundur ke belakang. He said, I will not touch that belongs to God. Dia kata, aku tidak akan menyentuh apa yang This merupakan is milik my Tuhan. boss wife. I will I- not touch her. Ini adalah istri bosku, aku tidak akan menjamah dia. I'm not going to do that Aku tidak akan melakukan hal itu. because I got integrity in my Karena aku heart. punya integritas. Because my father taught integrity to me. Karena bapakku mengajari integritas. What is integrity? Apa itu integritas? The unchangeableness during changeable times. Adalah keteguhan di dalam ketidakpastian. We don't change. Kita tidak berubah. Not because circumstances we have to change our Christian life. Bukan karena situasi kondisi kita harus berubah untuk menyesuaikan dengan For kondisi. Joseph, Tapi untuk Yusuf, he said, come hell or high water, I will not change. dikatakan apapun kan kondisi aku tidak akan pernah berubah. Because I know my God will never change. Karena aku tahu Allahku tidak pernah berubah. Malachi says, I, the Lord your God, and I will not change. Dikatakan Maleakhi di kitab Maleakhi, aku Allah tidak pernah berubah. I am not a man that I should lie because I'm God. Dikatakan aku bukanlah manusia yang bisa berbohong. That's why I'm saying to us as people of God, Maka saya mau katakan kepada saudara sebagai umat Tuhan. 2017 you're going to see, 2017 saudara akan even melihat. though you are going through some kind of experiences currently in your life, whether it is on a financial, whether in your working place or even in your family. Kalau mungkin saudara sedang mengalami suatu situasi kondisi yang mungkin sulit di dalam ekonomimu, di dalam finansial, di dalam rumah tanggamu, di dalam Don't pekerjaanmu. forget the teachings of the father of this house. Jangan pernah melupakan pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Keep it Bapak di hidden tempat in ini. your heart, keep it hidden in your spirit, Simpan itu di dalam hatimu, biar itu tersembunyi di dalam rohmu. because the day will come. Karena harinya akan tiba. You can use those words, dig deep inside, and begin to tell back the enemy, what Kau bisa- you meant for evil, God has meant for me for good. Karena pada saatnya nanti ketika kau diperhadapkan pada situasi, kau bisa menggali dalam, mengambil firman itu dan menggunakannya untuk menangkis, melawan kembali serangan iblis dan berkata, apa yang kau telah reka-rekakan kejahatan, Allah merekakannya untuk kebaikan. It is the year. Ini adalah tahun. You have to watch and hear Kau for harus God's calling over your memperhatikan lives. dan mendengarkan apa yang Tuhan panggilkan dalam All of a hidupmu. sudden, Tiba-tiba God's calling is coming upon you. panggilan Allah turun atas hidupmu. Not because of your chronological age, Bukan karena umurmu, because it is the year, it is the spiritual age that you are entering into. tapi lebih kepada umur rohani, kepada kehidupan rohanianmu. God's calling will come upon your life, Panggilan Tuhan akan turun atas hidupmu and it will chart the new course of your life. dan akan menentukan suatu jalan kehidupan yang That baru. is why I'm telling you, my friend, this is a year of destiny for many of you
who have been waiting tirelessly before the Lord, all of a sudden, new dawn of a new day is coming upon your life. Maka dari itu tahun ini akan menjadi tahun penggenapan bagi saudara yang sudah menanti-nantikan Tuhan. Dengan tidak letih dan tidak lesu, saudara terus menantikan. Tiba-tiba Tuhan menjawab saudara dan menuntun saudara ke dalam suatu panggilan yang ilahi. That's why the voice of God is very important for us as people of God to continue to have tuned our ears to the frequencies of heaven. Maka kita sebagai umat Tuhan perlu untuk menjaga telinga rohani kita untuk terus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. That is why young generation, you get ready for God's divine visitation and calling upon Maka your lives. generasi muda bersiap-siaplah untuk kunjungan ilahi daripada Allah, untuk memanggil saudara di dalam panggilan No matter ilahinya. whatever you're going to go through, you will know from today, God has established only good plans for you. Like what he always said, for I have only good plans to prosper you, to honor you, so that everything that he has established for you will come to pass. Maka dari itu Tuhan berkata bahwa dia hanya punya rencana yang terbaik, bukan rencana kecelakaan, untuk dia teguhkan di dalam hidupmu, untuk digenapi dalam hidupmu. That is the first thing that you must remember. Hal pertama itulah yang saudara harus ingat. It's a year of God's favor for you. Ini adalah tahun di mana perkenanan Tuhan untuk hidup saudara. Number 2, Dan yang kedua, it's a year of fathers receive the son's honor. di sini ada tahun di mana bapak menerima penghormatan dari You see, anak-anaknya. there are times when the son receives from the father, Ada saatnya di mana anak menerima penghormatan dari bapaknya. but also there will be